Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sing yang dirilis pada tahun 2016. Film ini sendiri merupakan film yang bisa kita kategorikan sebagai film yang sukses di box office, termasuk juga menyanyikan berbagai macam lagu-lagu yang hits pada masa tersebut. Dan tak luput juga, film kali ini sendiri direproduksi oleh Illumination Entertainment, bukan Illuminati, yang dimana ia juga menggarap berbagai macam film lainnya seperti Kung Fu Panda, Minion, dan juga yang paling terkenal adalah Zootopia. Terlebih dahulu, gue menyampaikan kepada kalian, jikalau kalian suka dengan channel kali ini, boleh langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kagak ketinggalan seputar konten-konten seru berikutnya. Ya udah, langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di sebuah teater yang dimana di sana kita pun diperlihatkan seekor domba yang sedang bernyanyi. Domba itu sendiri juga merupakan artis di teater tersebut, lalu kita pun diperlihatkan ke bangku penonton. Di sana ada seorang anak yang bernama Buster Moon, yang dimana Buster Moon ini bercita-cita ingin membeli teater tersebut. Setelah penantian lama dan juga bertahun-tahun pun berlalu, Buster Moon yang sudah tumbuh dewasa berhasil membeli teater itu dan bahkan meresmikannya. Pada suatu hari yang cerah, kita pun diperlihatkan Buster Moon yang dihampiri oleh pembantunya yang bernama Mr. Carly. Di sana, Mr. Carly ini berkata kepada Buster Moon bahwasannya para buruh meminta gaji mereka. Namun Buster Moon yang sedang mengalami krisis ekonomi akibat teaternya sepi, pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dan berkata kepada Mr. Carly untuk bilang ke mereka semua bahwasannya Buster Moon sedang makan siang. Dengan melalui jalan rahasia yang sudah dibuat oleh Buster Moon, di sanalah Buster Moon dapat keluar dari tempat tersebut dengan sangat amat mudah. Di sebuah gang kita pun diperlihatkan seekor gorila yang sedang bernyanyi, yang dimana gorila ini sendiri bernama Johnny. Tiba-tiba polisi yang datang membuat si Johnny ini panik, namun tak lama kemudian ayahnya bersama juga dengan kawan-kawannya habis merampok sebuah bank. Untungnya mereka ini berhasil lolos dari sana, namun Johnny terkena omel oleh ayahnya akibat Johnny yang tidak memberikan info terlebih dahulu. Di sisi yang sama, kita juga diperlihatkan seekor ibu babi yang bernama Rosita, yang dimana Rosita ini sedang keteteran mengurus anaknya. Terlebih lagi, anaknya Rosita ini memiliki nama masing-masing yang gak bakal kita sebutkan dikarenakan hal itu sangat amat ya, you know lah. Sementara itu, kita pun diperlihatkan seekor landak perempuan yang bernama Ace, yang dimana Ace ini sendiri sedang bernyanyi lagu rock bersama juga dengan pacarnya. Namun tiba-tiba mereka berdua diusir akibat pemilik bar yang sudah berkali-kali mengatakan kepada mereka berdua untuk memainkan musik kalem. Di lain sisi kita pun diperlihatkan seekor gajah yang bernama Mina, yang dimana Mina ini memiliki suara yang sangat amat bagus, akan tetapi dia pemalu. Sang kakek yang sedang berulang tahun meminta doanya untuk menjadikan Mina superstar dikarenakan dia tuh selalu gak mau ikut audisi yang membuat si Mina ini gak berkembang. Beralih kembali memperlihatkan sebuah tangga jalan umum yang dimana di sana terdapat seekor tikus yang sedang bernyanyi dan juga mengamen. Tikus tersebut bernama Mike yang tidak rela bahwasannya nyanyiannya hanya dinilai dengan duit receh. Seketika itulah Mike langsung meminta orang tersebut untuk mengeluarkan semua uangnya dan langsung mengambilnya. Kembali kepada Buster Moon yang baru saja tiba di sebuah restoran bintang ternama dan juga di sana menyajikan berbagai macam makanan khas Perancis. Buster Moon lalu masuk ke dalam restoran tersebut dan juga menemui temannya yang bernama Eddie. Di perbincangan mereka berdua kita pun mengetahui bahwasannya Buster Moon ingin membuat suatu terobosan baru, yaitu kompetisi bernyanyi. Namun Eddie malahan menyuruh Buster Moon untuk memikir-mikirkan kembali rencananya hingga membuat Buster Moon tidak memperdulikan omongan Eddie. Buster Moon ternyata nggak ingin membeli makanan di restoran tersebut, melainkan dia sudah bawa bekal dan juga memberikannya kepada si Eddie. Tentu saja penjaga yang melihat akan hal itu langsung mengusir mereka berdua. Singkat cerita, Buster Moon yang sudah tiba di teaternya kembali meminta Mr. Carly untuk membuat sebuah brosur kompetisi bernyanyi yang mendapatkan hadiah sebesar $1.000. Akan tetapi, Mr. Carly yang memiliki mata buatan hingga mata buatan itu pun copot dan menambahkan digit 0 hingga mengakibatkan hadiah yang akan diterima oleh pemenang hingga $100.000. Sesaat brosur itu hendak diberikan kepada Buster Moon, tanpa sengaja brosur itu pun tertiup oleh kipas angin yang mengakibatkan brosur itu berhamburan keluar. Secara tidak langsung, hal itulah yang membuat Buster Moon dan juga Mr. Carly belum menyadari bahwasannya pemenang bukanlah mendapatkan $1.000 melainkan $100.000.
Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Buster Moon yang baru saja bangun dari tidurnya. Mr. Carly yang datang lalu mengatakan kepada Buster Moon bahwasannya hewan-hewan yang lain sedang menunggu dirimu untuk melakukan audisi. Seketika itulah Buster Moon langsung melihat dari jendela hingga mengakibatkan dirinya pun terkejut karena yang mengikuti audisi banyak sekali. Buster Moon lalu menyuruh Mr. Carly untuk membereskan mereka semua hingga audisi pun dimulai. Seusainya mereka menunjukkan bakat masing-masing, sekarang waktunya telah tiba yang dimana mereka semua akan diseleksi. Dimulai dari Mike yaitu tikus unyu, lanjut ke Katak, Ace tanpa pacarnya, Johnny, Peach, Rosita, dan juga Gunter. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Eddie yang nampaknya datang ke teater untuk menemui Buster Moon. Di sana Mike yang benar-benar gergetan ingin melihat duit yang sangat amat banyak pada akhirnya menyuruh Buster Moon untuk membuka hadiahnya. Dengan senang hati, Buster Moon ingin memperlihatkan hadiah itu, namun tiba-tiba Eddie yang datang mengasih sebuah brosur kepada Buster Moon. Dan seketika itulah Buster Moon yang melihat brosurnya sendiri merasa terkejut, lalu ia langsung membawa Mr. Carly masuk ke ruangannya. Setelah mengetahui akan hal itu, Buster Moon lalu berpikir sejenak hingga ia memutuskan untuk kembali menemui para peserta dan berkata untuk menemui Buster Moon di keesokan harinya. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Mina yang nampaknya sedang diomelin oleh keluarganya akibat dirinya yang tidak lolos audisi. Di sana, kakeknya Mina juga memarahi Mina akibat menyiapkan sebuah kesempatan besar dan menyuruh Mina untuk kembali menemui Buster Moon dan meminta audisi ulang. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Ace dan juga pacarnya yang nampaknya sedang bertengkar. Semua hal itu dikarenakan pacarnya iri kepada si Ace yang lolos audisi sementara dirinya tidak. Namun dengan baik hatinya, Ace ini berkata kepada pacarnya jikalau ia menang nanti duit itu akan ia buat sebuah studio rekaman untuk kita berdua. Di sisi yang sama, kita diperlihatkan Mike yang sedang menggoda tikus perempuan namun ia seakan tidak direspon begitu saja. Tikus perempuan itu pun lalu meninggalkan Mike begitu saja masuk ke dalam bar sementara si Mike tidak bisa masuk dikarenakan dia merupakan seorang pengamen. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Johnny yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menjadi supir dikarenakan ia ingin merampok sebuah bank dengan melalui saluran bawah tanah. Dan rencana ini sendiri merupakan rencana skala besar dikarenakan jikalau mereka gagal di misi kali ini ayahnya bersama juga dengan rekan-rekannya beresiko tertangkap. Setelah hal itu, scene pun berganti ke Rosita yang dimana kita diperlihatkan Rosita yang ingin memberitahukan kepada suaminya bahwasannya ia lolos audisi. Akan tetapi, suaminya yang baru saja pulang kerja dan begitu sangat amat kelelahan tidak mendengarkan perkataan Rosita dan malahan langsung tidur begitu saja. Dari situlah Rosita lalu memutuskan untuk berpikir sejenak hingga tak lama kemudian ia pun kepikiran sebuah hal. All dressed before breakfast. My car keys. Don't forget, your keys are in your coat pocket. Bye, Norman. Singkat cerita, mereka semua pun sudah tiba di teater Buster Moon termasuk juga dengan Ace yang baru saja datang. Di sana jugalah Buster Moon memberikan sebuah skrip arahan untuk apakah yang akan mereka nyanyikan nanti. Mereka semua yang udah kebagian skrip lalu dibawa ke ruangan latihan mereka masing-masing, akan tetapi para katak bizer ini selalu bertarung dikarenakan mereka merebutkan nyanyian vokal utama. Tentu saja Buster Moon yang melihat akan hal itu berusaha menghentikan mereka berdua hingga hal itu untungnya berhasil. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Ace yang sedang komplain kepada Buster Moon akibat Buster Moon yang memberikan skrip lagu musik pop bukanlah musik rock. Namun Buster Moon malahan berkata bahwasannya itu jauh lebih baik dikarenakan Ace memiliki sebuah potensi besar. Tak lama kemudian tiba-tiba lampu pun mati yang mengakibatkan Buster Moon berkata kepada mereka semua bahwasannya ia izin pamitan sebentar untuk menyalakan saklar. Akan tetapi kita pun mengetahui bahwasannya Buster Moon bukan ingin menyalakan saklarnya dengan menggunakan listriknya sendiri melainkan dengan menggunakan listrik tetangga. Di sana ternyata juga ada Mina yang ikut membantu Buster Moon dalam melakukan aksinya. Seusainya Buster Moon menyalakan listrik, ia pun mengajak Mina untuk masuk ke dalam teaternya. Di sana, Mina ini juga membantu Buster Moon untuk mengatur-ngatur teater yang mengakibatkan Buster Moon mengajak kembali Mina. Tapi tidak untuk menjadi penyanyi, melainkan untuk menjadi petugas panggung. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Mike yang meminjam uang $100.000 di bank dikarenakan dia udah terlalu pede untuk memenangkan kontes.
Duit itu sendiri dibelikannya mobil Lamborghini untuk mendekati doi yang dimana hal itu untungnya berhasil. Dan bahkan Mike di sana sudah tidak dipandang sebelah mata lagi sebagai pengamen yang dimana ia langsung diizinkan masuk dengan jalur VIP. Di rumahnya, Ace ini berkata kepada pacarnya bahwasannya ia tidak cocok dengan skrip yang diberikan oleh Buster Moon dan ia memutuskan untuk mengganti skrip tersebut dengan lagu yang ia tulis sendiri. Namun pacarnya seakan menertawakan si Ace dan berkata bahwasannya si Ace merupakan seorang vokal sampingan saja, akankah kau bisa menulis lagu? Beralih kepada Mina yang baru saja tiba di rumahnya yang dimana Mina ini disambut oleh warga sekitar dikarenakan Mina sekarang sudah diterima kembali oleh Buster Moon. Tapi yang tidak diketahui oleh mereka semua adalah Mina ini sebenarnya diterima kembali hanya untuk menjadi office boy saja. Beralih kepada Johnny yang sedang dilatih mengemudi dengan cepat oleh sang ayah agar sang ayah dan juga teman-temannya jikalau mereka seusai merampok bank nanti tidak tertangkap oleh kepolisian. Di sisi yang sama kita juga diperlihatkan Rosita yang baru saja pulang ke rumahnya yang dimana Rosita ini terkagum-kagum akibat alat ciptaannya sendiri yang ternyata berjalan sesuai rencana. Di teater sendiri kita pun diperlihatkan Buster Moon yang kedatangan seekor tamu yang dimana tamunya ini sendiri merupakan teller bank yang menagih hutangnya kepada Buster Moon. Semua hal itu dikarenakan beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya Buster Moon pernah meminjam uang kepada bank untuk membangun sebuah pentas di teaternya namun tidak berjalan sesuai rencana yang malahan Buster Moon mendapatkan kerugian. Teller bank itu juga berkata lagi kepada Buster Moon jikalau Buster Moon tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu dekat, dia ini akan menyita teaternya sebagai ganti rugi. Di malam itu jugalah Buster Moon memutuskan untuk menghampiri rumah Eddie hingga Eddie yang sedang berenang terkaget-kaget ketika melihat Buster Moon di depan mukanya. Lalu mereka berdua memutuskan untuk bermain game yang sama yaitu Internet Cafe Simulator dan sambil berbincang-bincang menikmati snack yang berada di sana. Eddie juga curhat-curhat kepada Buster Moon bahwasannya ia memiliki nenek yang bernama Nana yang dimana Nana ini merupakan seorang penyanyi yang berada di awal scene tadi. Digadang-gadang Nana juga merupakan seseorang yang paling kaya di kota tersebut dan bahkan kekayaannya tidak bisa ditaksir. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan Mike yang sedang berlatih. Namun tak lama berselang tiba-tiba sebuah kecelakaan pun terjadi yang mengakibatkan Mike nyaris saja mati dan bahkan unta harus dilarikan ke rumah sakit. I don't think it's popping out. Terlebih lagi para katak bizer yang tidak bisa akur dan bahkan mereka semua saling memperebutkan vokal utama yang mengakibatkan mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari acara ini. Dirasa Buster Moon kekurangan penyanyi yang dikarenakan ia kehilangan para katak bizer dan juga unta, ia pun memutuskan untuk menghampiri Mina. Dan berkata bahwasannya ia ingin mengajak Mina untuk gabung kembali ke dalam audisi yang seketika itu juga Mina mengiyakan akan hal tersebut. Di sana juga ada para Blackpink yang sebenarnya nggak lolos audisi namun Buster Moon yang kekurangan penyanyi memutuskan untuk mengajak mereka. Dengan membawa buku terjemahan dari si Udin yang merupakan buku sesat, Buster Moon langsung mengatakan hal yang berada di buku itu namun para Blackpink yang marah langsung menggaplok Buster Moon dan pergi dari tempat tersebut. Seusainya hal itu kita pun diperlihatkan audiens lain, salah satunya si Johnny yang sedang memainkan piano, Rosita yang sedang berlatih dance, dan satu lagi Ace yang sedang melatih nyanyiannya. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Ace yang baru saja pulang dari berlatihnya yang dimana Ace yang sedang lelah tanpa sengaja di sanalah ia melihat bahwasannya pacarnya sedang berselingkuh di rumahnya sendiri yang mengakibatkan Ace langsung memutuskan hubungannya bersama pacarnya dan bahkan mengusir mereka berdua. Sementara di salah satu klub kita pun diperlihatkan Mike yang sedang berada di sana dan sedang bermain judi bersama para beruang. Dalam waktu singkat Mike ini dapat memenangkan pertaruhan tersebut dan bahkan mendapatkan uang yang cukup banyak hingga ia memutuskan untuk pergi dari sana namun trik curangnya ketahuan. Dengan menyimpan kartu as di bokongnya yang mengakibatkan Mike langsung dikejar oleh para beruang tersebut. Dengan cepat Mike ini berhasil lolos dari sana dengan melalui pintu belakang dan menaiki mobil Lamborghini-nya dan mengatakan kepada beruang itu bahwasannya mereka merupakan pengecut. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Eddie yang ingin pergi ke rumah Nana namun tanpa sengaja ia ini terkaget-kaget ketika ia melihat Buster Moon yang sudah menunggu dirinya. Wait. Ah! What are you doing without bringing her some flowers? Here. What? Seusainya hal itu Buster Moon lalu nyelonong masuk ke dalam rumahnya Nana hingga tak lama kemudian Nana pun turun dari kamarnya. Di sanalah Buster Moon menyampaikan keinginannya bahwasannya ia meminta tolong kepada Nana agar si Nana ini menjadi sponsor di teaternya nanti. Dan juga Buster Moon membutuhkan sedikit dana agar ia ini bisa menyempurnakan teaternya.
Awalnya Nana ini tidak mau mendelontorkan dananya sedikit pun, namun dengan kegigihan Buster Moon dan juga rayu-rayuan hingga pada akhirnya Nana setuju dan berkata bahwasannya ia ingin melihat kontesnya terlebih dahulu. Jikalau kontes itu lebih dari ekspektasi dirinya, Nana ini akan mendelontorkan dana sesuai keinginan dari Buster Moon. Akan tetapi, jikalau kontes itu jelek, Nana tidak akan mendelontorkan dana sama sekali dan bahkan tidak mau menjadi sponsor dari teaternya Buster Moon. Dirasa ini sebuah kesempatan, Buster Moon langsung mengiyakan akan hal itu yang membuat Eddie pada akhirnya merasa keheranan. Singkat cerita, Buster Moon yang udah kembali ke teaternya berkata kepada mereka semua bahwasannya kita sekarang akan berlatih terlebih dahulu. Dikarenakan di keesokan harinya Nana sang penyanyi legenda akan melihat penampilan kita dan akan melontorkan dana jikalau penampilan kita bagus. Lantas mereka semua langsung bersiap-siap untuk berlatih dan akan dinilai oleh Buster Moon. Namun tiba-tiba Johnny ini mendapatkan kabar dari walkie-talkie miliknya yang dimana ayahnya melaporkan kepada Johnny bahwasannya kita akan melakukan perampokan hari ini juga. Seketika itu jugalah Johnny langsung mengantarkan sang ayah dan juga dua rekan lainnya ke titik lokasi perampokan dan ia akan melalui saluran bawah tanah. Si Johnny juga disuruh oleh ayahnya untuk menunggu di tempat ini 37 menit hingga Johnny mengiyakan akan hal itu. Beberapa menit pun berlalu, si Johnny ini lalu melihat jam tangannya hingga ia menyimpulkan bahwasannya waktunya masih sempat untuk menampilkan pertampilannya di teater. Sementara itu di teater kita pun diperlihatkan Ace yang tidak bisa bernyanyi dan bahkan nyanyiannya pun hancur akibat dia yang sedang galau. Buster Moon yang menyadari akan hal itu meminta Ace untuk beristirahat terlebih dahulu. Your stare was holding ripped jeans, skin was you. This is crazy. Dan penampilan berikutnya adalah Gunter dan juga Rosita. Belum sempat mereka melakukan penampilannya, tiba-tiba Rosita ini kesandung yang mengakibatkan mereka langsung digantikan dengan Johnny yang baru saja datang. I mean, look, if you play like that in front of Nat, Johnny. Dengan tergesa-gesa Johnny ini mengemudikan mobilnya dengan cepat, namun yang kita ketahui bahwasannya Johnny ini malahan terjebak macet. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan ayahnya Johnny dan dua rekan teman lainnya yang dimana mereka seusainya merampok bank tidak melihat Johnny dimanapun. Tak lama kemudian tiba-tiba sirine polisi pun berbunyi yang mengakibatkan mereka memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun yang kita ketahui pelarian mereka tidak berjalan dengan lama yang dimana mereka tertangkap. Sementara di rumahnya Ace, di sana terlihat banyak sekali foto Ace dan juga sang mantan yang telah dirobek oleh dirinya. Di sana juga terlihat Ace yang sedang membuat sebuah lagu. Di sebuah penjara, kita pun diperlihatkan Johnny yang sedang mengunjungi ayahnya yang dimana ayahnya ini marah-marah kepada Johnny akibat ia yang menggagalkan semua rencana. Di sanalah ayahnya juga berkata lagi kemana Johnny pergi selama 37 menit yang dimana Johnny yang tidak bisa berbohong pada akhirnya berkata bahwasannya ia ikut kontes bernyanyi. Ayahnya yang kecewa sontas langsung pergi begitu saja yang mengakibatkan Johnny pada akhirnya berkata bahwasannya ia akan mengambil uang hadiah tersebut. Di malam harinya Johnny ini memutuskan untuk menyelinap ke teater Buster Moon demi mengambil uang hadiah untuk menembus sang ayah. Seusainya Johnny mengambil kotak hadiah, tanpa sengaja ia ini melihat sebuah catatan betapa baiknya Buster Moon kepada mereka semua yang mengakibatkan Johnny mengurungkan niatnya untuk mengambil uang hadiah tersebut. Johnny lebih memilih untuk menaruh hadiah itu kembali dan menghampiri Mr. Carly untuk belajar piano lebih lanjut. Di sebuah tempat yang berinisial Zoo Market, bukan Indomaret, Alfamaret, apalagi Alfamidi. Di sana kita pun diperlihatkan Rosita yang sedang belanja kebutuhan sehari-hari, namun tanpa sengaja pegawai zoo industri menyetel sebuah musik yang membuat Rosita langsung menari. Dan bahkan mengikuti irama musik hingga satu hari itu seakan Rosita langsung bisa menari yang membuat pegawai zoo industri langsung terpesona. Di sisi yang sama, kita juga diperlihatkan Mina dan juga Buster Moon yang sedang memperbaiki teater untuk jauh lebih baik. Dirasa mereka ini kekurangan stok kaca dan juga air, dari situlah Buster Moon memutuskan untuk mengambil cara curang dengan mengambil kaca dari teater itu sendiri dan juga mencolong air tetangga. Buster Moon juga menawarkan sebuah pekerjaan baru kepada para cumi yang dimana para cumi sendiri seakan tertarik dengan pekerjaan tersebut. Di keesokan paginya, suami dari Rosita ini tanpa sengaja merusakkan alat yang telah diciptakan oleh Rosita hingga seisi ruangan pun kacau. Kembali kepada teater Buster Moon yang dimana mereka semua yang sudah komplit, pada akhirnya Buster Moon briefing terlebih dahulu. Di saat-saat mereka sedang briefing, tiba-tiba Mr. Carly mengatakan bahwasannya Nana telah tiba. Buster Moon sontas langsung keluar untuk menyambut Nana dan juga menaruhnya di sebuah kursi VIP.
Setelah hal itu, disusullah dari Buster Moon yang memperlihatkan pertunjukan pertamanya, yang dimana pertunjukan itu dengan melibatkan cumi-cumi. Seketika itu jugalah Nana langsung terkesima dengan hal itu, namun di luar kita pun diperlihatkan Mike yang malahan tertangkap dengan para beruang. Para beruang hanya meminta uang taruhan mereka untuk dikembalikan, namun Mike yang tidak mau mengembalikan uang itu malahan berkata bahwasannya uangnya ada di Buster Moon. Para beruang yang sudah mengetahui akan hal itu langsung masuk ke dalam teater dan berkata kepada Buster Moon bahwasannya ia hanya ingin mengambil uang Mike yang dikatakan ada di dalam kotak tersebut. Dengan cepat para beruang itu langsung menghancurkan kotak tersebut yang ternyata isinya nggak sampai $100.000. Mereka semua lalu menanyakan tentang uang yang dijanjikan oleh Buster Moon sebesar $100.000, namun nggak ada, yang mengakibatkan mereka semua lalu menanyakannya kepada Buster Moon. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah retakan hebat pun terjadi di panggung tersebut yang mengakibatkan, ya, you know lah. Dirasa semua telah usai, Buster Moon mencoba untuk membantu mereka semua, namun tak lama kemudian gedung teater Buster Moon pun rubuh. Seketika itulah Buster Moon seakan kehilangan apa yang ia inginkan sebelumnya dan bahkan impiannya pun sekarang sudah susah untuk digapainya kembali. Ditambah-tambah teater yang hancur, kebohongan hadiah terungkap dan bahkan Nana pergi dari tempat tersebut. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Buster Moon yang sekarang tinggal di rumahnya si Eddie sambil terpuruk akibat semua hal yang ia timpa. Namun teman-temannya yang lain berusaha menghibur Buster Moon dengan semua hal ini dan mengajaknya untuk kembali mengadakan pentas. Akan tetapi, Buster Moon yang masih putus asa malahan menutup pintunya agar teman-temannya yang lain memutuskan untuk pulang. Tak lama berselang, tiba-tiba Mina datang seorang diri dan berkata kepada Buster Moon untuk melupakan semua hal ini. Sambil mengasih kue, seperti waktu itu, Mina lalu berkata lagi bahwasannya impiannya hanya ingin menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Namun Buster Moon malahan berkata sebaliknya bahwasannya impian itu hanyalah omong kosong belakang yang membuat Mina pada akhirnya tersinggung lalu pergi dari tempat tersebut sambil merasa kecewa. Di perjalanan pulangnya, Mina ini tanpa sengaja melihat teater Buster Moon dan memutuskan untuk pergi ke sana. Di siang harinya, kita pun diperlihatkan Eddie yang baru saja terbangun dari tidurnya dan ditelepon oleh Buster Moon. Di mana Buster Moon meminta tolong kepada si Eddie untuk membawakan sempak ke tengah kota yang dikarenakan dia sedang menunggu Eddie di sana. Singkat cerita, Eddie yang baru saja tiba di sana terkejut ketika mengetahui bahwasannya Buster Moon sekarang membuka all shop cuci mobil. Lalu ia pun memberikan sempak titipan Buster Moon yang ternyata sempak itu dipakai oleh Buster Moon agar Buster Moon bisa menjadi alat untuk cuci mobil. Eddie yang melihat sahabatnya bekerja keras, ia pun tak tega dan membantu sahabatnya berserta juga dengan Mr. Carly untuk mencuci mobil tiap mobil. Di sore hari, Buster Moon ini mendengar suara nyanyian yang mengakibatkan ia mencari sumber nyanyian tersebut hingga sampailah di mana ia ini tiba di teaternya. Dan ternyata suara nyanyian yang sangat amat indah itu berasal dari Mina. Seketika itulah Buster Moon merasa kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Mina dan meminta maaf tentang omongannya sebelumnya. Dari sanalah Buster Moon mendapatkan sebuah motivasi baru untuk melanjutkan kontes mereka dan menelpon teman-temannya yang lain. Mereka semua lalu bahu-membahu untuk membangun teater kembali dengan alat seadanya dan juga tempat yang begitu saja. A loose cannon. Well, tomorrow night. 2 hari pun berlalu, mereka telah membangun teater apa adanya dan bahkan Buster Moon ini telah mengundang salah satu reporter TV untuk menyiarkan langsung pentas mereka. Dan pada akhirnya pentas musik yang diselenggarakan oleh Buster Moon pun dimulai. There's not much of an audience out there tonight. Good luck, Mr. Moon. Good luck, Gary. All creatures great and small. There. Great. Welcome to our newly and Rosita. Got nothing in my brain. People say, I go, what? That's what people say.
Seusainya dengan penampilan Rosita, kita pun lanjut dengan penampilan Johnny dengan menggunakan pianonya. Judy? Don't you know, little kid? It's Judy! The threats by now. Don't you love it? I'm feeling like a little standing. Yeah, yeah. Seusainya penampilan Johnny yang begitu sangat amat megah, kita pun beralih ke penampilan Ace dengan lagu tulisannya sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba teller bank pun datang dan mengatakan bahwasannya tanah ini sekarang tanah milik bank dan seharusnya tidak boleh dijadikan acara. Dirasa semua akan kacau, namun Ace ternyata mengimprovisasikan adegan dan semua pun berlanjut. Ugh. Seriously. Seusainya penampilan Ace, tiba-tiba kita pun diperlihatkan dengan kedatangan Mike yang berkata bahwasannya ia ingin bernyanyi dengan lagu klasik. And now, friend, I'll see way and saw it through. For what is a mouse? Sesudahnya Mike ini bernyanyi, tiba-tiba Mike ini langsung ditangkap oleh para beruang dan bahkan langsung dimakan saat itu juga. Untungnya ada pacarnya Mike yang di sana dan ia pun membantu Mike untuk melarikan diri dari tempat tersebut dan mereka sudah tidak diketahui lagi kemana. Sementara di pentas panggung, kita pun diperlihatkan Johnny yang bertemu dengan sang ayah hingga mereka berdua pun melepas kangen. Ayahnya juga berkata kepada Johnny bahwasannya ia bangga terhadap Johnny dan meminta maaf atas segalanya. Ayahnya yang sedang diburu oleh para kepolisian pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dan pamitan kepada si Johnny. Sehabis hal itu, berikutnya adalah Mina yang akan bernyanyi. Namun ternyata ada sedikit kendala yang dikarenakan Mina ini merasa gugup, lalu Buster Moon berusaha meyakinkan bahwasannya Mina memiliki sebuah bakat yang luar biasa. Seusainya diyakinkan oleh Buster Moon, dari sanalah Mina memutuskan untuk bernyanyi. Reaching out, don't you out. There's just 'cause I'll be standing on it. You're the only 'cause I'll be standing, I'll be Terlepas dari semua hal itu, mereka semua yang sudah memperlihatkan bakatnya masing-masing, ternyata di sana juga ada Nana. Dan ternyata sedari tadi Nana telah menonton pertunjukan yang dilaksanakan oleh Buster Moon hingga pada akhirnya ia pun terkesipu kagum. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Nana yang menandatangani sebuah surat. Yang pertanda Nana ini telah mengelontorkan dananya untuk Buster Moon seperti membayarkan hutang Buster Moon di bank. Hingga teater kembali menjadi milik Buster Moon dan bahkan tak cukup sampai di situ saja di mana Nana merenovasi kembali teater itu menjadi lebih bagus. Lalu mereka meresmikan teater itu kembali hingga film Sing pun tamat, cuy. Dan di sini gue pengen jelasin sedikit tentang si Mike yang tiba-tiba menghilang dan udah nggak diunjukin kembali. Untuk di film kedua, spoiler sedikit, si Mike tuh nggak ada yang dikarenakan di film pertama mungkin si Mike sudah hidup tenang dengan pacarnya dan memiliki sebuah keluarga. Dan ini gue kasih tahu dari awal takutnya menjadi sebuah pertanyaan di kedepannya nanti. Dan sorry banget bagi kalian yang merasa suara gue berbeda yang dikarenakan gue tuh pilek dikit gitu loh. Jikalau kalian semua setuju untuk melanjutkan ke scene kedua, langsung aja komen-komen di bawah, ramaikan kolom komentar biar gue bisa baca bahwasannya kalian pengen lanjut ke scene kedua. Ya udahlah ya, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dikarenakan gue pengen nge-recap film berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya, stay dari santuy.